Halo Sobat Milenial dan Gen Z, ketemu lagi sama saya Fadli. Dan kita balik di program Overheat ya. Sebelah saya sekarang sudah ada nih MPV dari Korea Selatan, yaitu Kia Carens. Mobil itu sebenarnya udah yang generasi paling baru ya. Dan ini saya dapatnya versinya yang 7-seater dan mesin 1,5 liter atau 1500 cc. Jadi ini varian yang terendahnya. Nah, ini kita akan bahas nih, ada apa aja di varian terendah dari Kia Carens. Ikutin terus videonya ya. Oke, sekarang kita bahas dari bagian depannya dulu nih. Tampilan secara keseluruhan di depan ini modern banget ya. Minimalis gitu. Ini kelihatan ketutup, kayak mobil-mobil elektrifikasi lah, padahal ini enggak. Jadi udara tuh masuk dari bawah sini nih. Agak, biasanya kan kalau mobil-mobil biasa tuh keluarnya di sini nih. Ada anginnya untuk radiator masuk dari sini ya. Tapi kalau ini kelihatan lebih modern, lebih minimalis, jadi tampilannya tuh ganteng banget. Sekarang di sini sudah ada lampu DRL LED. Dan kalau kita nyalain sen, lampu ini akan berbarengan dengan sen. Jadi sini nyalain sen, situ tetap DRL LED. Bawahnya sudah ada lampu utama yang juga LED. Jadi sinarnya udah pasti terang banget dan dibantu oleh fog lamp yang ngumpet di sini nih. Fog lamp itu ada 3 titik gitu ya. Lucu banget nih, udah saya nyalain nih. Sini. Dan bagian depan sini di bawahnya juga ada aksen-aksen chrome yang menurut saya tampilannya masih cocok lah di sini, nggak terlalu berlebihan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, sekarang kita di bagian samping Kia Carens nih. Kalau teman-teman lihat, emang mobil ini kan segmennya MPV ya sebenarnya. Cuman karena ada beberapa aksen dari samping tuh kelihatan jadi kayak SUV gitu. Jadi agak jangkung lah. Mungkin bisa dibilang sebagai mobil crossover ya, si Kia Carens ini. Nah, sekarang di bagian samping nih, yang memperkuat kesan crossover atau SUV itu ada di over fender yang beda warna dari bodi nih. Dia warnanya pakai kulit jeruk ya. Terus di bawahnya ada ban dan atau roda berdiameter 16 inci dengan finishing dual tone, dan dia pakai bannya ukuran 205/65 ring 16. Nah, unik juga nih mereknya nih, MRF nih ban ini. MRF setahu saya bannya ban dari merek-merek India ya biasanya. Kalau dulu teman-teman tahu tuh motor-motor tuh kayak Bajaj Pulsar dulu ada di Indonesia, bannya pakai MRF bawaannya. Lanjut ke belakang sini. Sini juga ada side body molding ini ya, yang memperkuat kesan kokoh atau tangguh di mobil ini. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Sekarang kita di bagian belakang atau buritan dari Kia Carens nih. Lagi-lagi tampilannya kayak di depan ya. Dia minimalis tapi modern gitu. Maksudnya ganteng lah dari belakang dan dari depannya. Di sini lampu remnya sudah menganut LED dengan model yang cukup agresif ya. Terus di sini lampu sen dan juga lampu mundur. Lanjut ke bagian atas, ada lampu rem lagi di atas. Dan di sini ada spoiler. Terus bagasinya tuh di sini nih. Oh ya, sebelum ke bagasi, nih di sini ada lagi aksen chrome sama seperti di depan. Tapi yang di belakang nih menurut saya agak kegedean ya. Tapi itu selera masing-masing sih. Sekarang kita lihat nih bagasinya. Ya, bagasinya masih manual ya. Oke, di sini kita lihat dia pakainya ada APAR dan juga ada first aid kit ya, atau buat pertolongan pertama pas kecelakaan. Nah, teman-teman lihat nih, ini bangkunya 3 baris ya. Jadi sekarang kita akan lihat ke dalamnya Kia Carens kayak gimana. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam Kia Carens nih. Dan interiornya pas baru masuk tuh langsung disajikan dengan panel-panel yang warna piano black gini ya. Jadi memperkuat kesan minimalis dan juga dipadukan dengan interior berwarna putih atau ke putih-putih gading gini lah ya. Ada silver-silvernya juga, terus juga joknya dia berwarna hitam. Di sini setirnya sudah lengkap dengan berbagai tombol pengaturan mode, mulai dari cruise control sampai untuk pengecekan tekanan angin dan juga mode-mode berkendara. Panel instrumen ini teman-teman mungkin udah pernah lihat ya. Ini tuh mirip sama pabrikan sebelah ya, atau saudaranya dia ya. Jadi Hyundai Stargazer, Hyundai Creta tuh mirip panel instrumennya modelnya. Di sini di tengah juga udah ada head unit yang sudah terintegrasi dengan Apple CarPlay. Nah, lagi-lagi di sini mirip-mirip ya head unitnya dengan
pabrikan sebelah, yang juga masih satu grup sebenarnya di Korea. Di bawah pengaturan AC sudah full digital, temperatur sudah full digital, bisa diatur. Di sini juga ada bawah lagi nih ventilated seat ya. Jadi buat di Indonesia kan paling cocok ventilated seat ya, untuk menambah cepat dingin lah gitu. Jadi dari bangkunya tuh bisa menambahkan kesan dingin. Di sini ada sensor parkir, ada drive mode di sini untuk memilih, ada eco, normal, dan juga sport ya. Terus di tengah-tengah ada beberapa. Nah ini enaknya nih, si Kia Carens ini memberikan banyak pilihan untuk penumpang mobil atau pengemudi mobil dalam mengecas gawainya gitu ya. Jadi di sini ada USB Type-C satu nih, di sini ada USB Type-A, di sini ada port lighter juga ada buat kalau kurang. Terus di bawahnya di sini ada wireless charger. Mundur ke belakang, di sini ada semacam cup holder tapi dengan sistem pendingin. Jadi kalau naruh minuman dingin tuh tetap sejuk di sini. Di sini juga ada beberapa cup holder ya, teman-teman bisa lihat. Terus di sini ada glove box-nya. Glove box-nya standar lah ya, dia belum soft opening juga. Nah, terus di sini juga ada nih semacam kompartemen kecil untuk naruh kartu atau karcis parkir, dan di sini cukup dalam nih tempatnya nih. Oke, ini juga bisa jadi armrest ya. Tuh. Cuman sayangnya dia masih ini nih, rem tangannya masih manual, belum elektrik. Sekarang kita cek sebelum pindah ke belakang, dia juga punya fitur sunroof. Ini sunroofnya bisa kita buka. Jadi menambah kesan premium dan juga kesan lega di dalam interior Kia Carens. Oke, sekarang kita cek ke bangku baris kedua ya. Nah, sekarang saya sudah berada di bangku baris kedua dari Kia Carens, dan teman-teman bisa lihat ya, di sini posisinya, ini posisi berkendara saya tadi. Terus dia masih lumayan jauh nih, jarak kaki saya itu masih mungkin bisa 4 atau 5 jari. Jadi cukup lega, dan headroomnya juga lumayan jauh, sama mungkin 4 atau 5 jari juga. Sini udah dapat headrest, dan penumpang belakang tuh di Kia Carens tuh dapat banyak keuntungan ya. Pertama, kita dapat privacy nih, bisa naikin ini nih, semacam blindernya itu di sini, roller blind ya. Jadi dari luar nggak bisa lihat ke dalam, walaupun kaca filmnya juga udah gelap. Terus di sini ada beberapa cup holder untuk menaruh barang, dan di depan saya nih ada meja kecil yang bisa digunakan untuk makan selama di perjalanan. Ini tulisannya nih, maksimal 3,5 kg beratnya. Ini kedua di kanan kiri ada ya, jadi penumpang tengah nggak dapet, cuman makannya gantian aja. Saya turunin lagi. Di sini juga ada jaring-jaring kecil nih untuk naruh barang-barang kecil. Dan menariknya di setiap, saya bilang tadi ya, di Kia Carens ini nggak sama untuk pengecasan smartphone atau gawai. Jadi di penumpang baris tengah nih dapat nih 2 USB Type-C, terus ada pengaturan kisi-kisi pengaturan AC di sini, dan kisi-kisi AC tuh udah ada di atas gini nih, modelnya keren banget. Nah, ada 2 nih. Ini bisa diaturnya arah semburannya, mau diatur kemana, ke arah mana, ataupun ditutup sekaligus. Tuh, bisa juga. Nah, yang ini juga dapat nih, baris belakang nih, baris ketiga juga dapat tuh, sama. Baris ketiga juga penumpangnya kanan kiri tuh dapat USB Type-C dan cup holder. Jadi benar-benar dimanjakan penumpang di sini. Mungkin nggak ada istilah yang dianaktirikan lah untuk anak baris ketiga gitu ya, untuk yang duduk di baris ketiga. Terus apalagi bisa kita bahas? Oh, ini juga udah ISOFIX ya. Jadi teman-teman yang punya anak bayi atau mau pasang car seat, tinggal colok aja, udah pasti aman karena pakai ISOFIX. Dan ya cukup nyaman sih duduk di baris kedua dari Kia Carens ini. Nah, sekarang kita lagi coba nih berkendara dengan Kia Carens. Jadi unit yang saya pinjam ini selama beberapa hari, saya tuh pakainya kemarin cuma di dalam perkotaan aja ya. Jadi cuma keliling-keliling kota karena keterbatasan waktu lah. Terus mesinnya ini yang kita pinjam 1500 cc naturally aspirated ya. Jadi benar-benar mesin yang simple banget dia. Punya tenaganya tuh 115 PS dengan torsi maksimumnya 144 Nm. Sebenarnya ada versi yang lebih bertenaga daripada ini, yaitu yang 1400 cc turbo ya. Dia tuh tenaganya jauh lah dibandingin sama yang versi 1500 nya. Nah, jadi si Kia Carens ini terdiri dari yang 1400 cc turbo, pilihannya dengan 6 seater, joknya captain seat,
Nah kalau 1500 ada pilihan yang jok biasa nih kayak kita pinjam nih, joknya untuk 7 seater. Ada juga yang versi captain seatnya, jadi tergantung pilihan dari konsumen. Untuk harga tadi seperti saya bilang ya, dia di 407 jutaan untuk varian yang terendahnya, dan paling mahal tuh nggak nyampe 500, sekitar 467-an deh kalau nggak salah, 467 jutaan. Nah menurut saya mesinnya si Kia Carens ini yang 1500 cc natural aspirated biasa-biasa aja sih ya. Dia tuh nggak ada tenaga yang se-powerful atau gimana-gimana, torsi juga biasa aja, cuman mobilnya emang nyaman, jadi dibantu dengan kenyamanan di mobil ya. Terus untuk modenya, mode berkendara saya cobain Eco, normal, dan sport. Untuk yang Eco dan normal menurut saya agak sedikit lemot, tapi kalau sudah RPM-nya naik itu lebih ringan tarikannya. Kalau sport udah pasti dari RPM bawah dia udah agresif ya. Jadi cuman itu kan berpengaruh dengan konsumsi BBM ya. Ini selama saya pakai ini, saya pakai di mode keseringan sih di mode normal ya, ataupun Eco. Jarang kita pakai mode sport, paling beberapa kali aja. Dia dapat konsumsi bensin sekitar 10,6 km per liter. Dan itu saya coba pakai Pertamax bensinnya, atau RON 92. Jadi itu tadi review kita soal Kia Carens 7-seater 1500 cc. Menurut teman-teman gimana nih? Tertarik nggak untuk meminang mobil ini? Kalau begitu sekian dulu videonya, sampai ketemu di overheat selanjutnya. Bye-bye!